Permisi, selamat siang. Ya, selamat siang. Betul nih dengan Ibu Victoria ya? Betul, gimana Bu? Ya, selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Zahra dari kantor Samsat Mentok Bangka Barat. Jadi kedatangan saya di sini saya ingin menyampaikan terkait surat tagihan pajak Ibu kendaraan bermotor. Oh iya. Besar ya. Ini perhitungannya dapat dari mana ya? Oh iya, baik Ibu. Jadi saya bantu jelaskan terkait informasi penghitungan tunggakan pajak kendaraan Ibu ya. Cek it out. Halo saudara, sudah tahu belum sih bagaimana cara menghitung pajak kendaraan bermotor dan juga BPNKB? Untuk membentuk suatu transparansi, saudara dapat menyimak video berikut. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, di mana hal ini tertuang dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Komponen penghitungan PKB dan BPNKB yaitu tarif. Tarif ini termuat dalam pasal 7 Perda Profkap Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 dan juga pasal 14 Pergub Profkap Bangka Belitung Nomor 48 Tahun 2021, di mana termuat hasil tarif PKB yaitu 0,2%, 0,5%, 1%, 1,5% dan juga 2%. Komponen yang kedua yaitu koefisien bobot, di mana koefisien bobot ini disesuaikan dengan jenis kendaraan wajib pajak. Adapun termuat bobot 1 untuk mobil roda 3, sepeda motor roda 2, sepeda motor roda 3 penumpang, dan sepeda motor roda 3 barang. 1,025 untuk sedan, 1,05 untuk jeep dan minibus, 1,085 untuk blind van, pickup box dan microbus, 1,1 untuk bus, 1,3 untuk light truck dan sejenisnya, dan 1,4 untuk truk dan sejenisnya. Dalam pasal 18 ayat 5 Pergub Profkap Bangka Belitung Nomor 48 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pemungutan PKB dan BPNKB termuat bahwa keterlambatan pembayaran PKB dan apabila tidak membayar, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 25% ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%. Maka selain menjadi transparansi dan pengetahuan, dapat dijadikan tindakan preventif untuk tepat membayar pajak kendaraan bermotor. Di mana perlu diketahui bahwa terlambat 1 hari sama dengan terlambat 1 bulan loh. Berdasarkan komponen-komponen tadi, dapat ditarik satu rumus penghitungan PKB, yaitu NJKB dikali bobot juga dikali tarif. Adapun NJKB dapat dilihat langsung secara detail di link berikut. Sesuai dengan Perpres Nomor 5 Tahun 2015, perlu diketahui bahwa UPT Bakuda Profkap Bangka Belitung Wilayah Bangka Barat merupakan sistem administrasi manunggal satu atap atau yang lebih dikenal dengan Samsat, yang mana terintegrasi dan terkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga BUMN. Adapun kantor bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi, dan BUMN tepatnya Jasara Harja untuk menyelenggarakan pengelolaan atas sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dan dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang. Berikut merupakan contoh penghitungan pengesahan ulang 1 tahun, di mana selain dapat menghitung, kita dapat juga meng-cross-check dengan nominal yang tertera pada kutipan surat ketetapan PKB. Untuk itu, kita dapat berfokus pada lingkaran merah yang tertera pada layar. Untuk kepemilikan pribadi, maka tarif OP-nya sebesar 1,5%. Dengan jenis kendaraan yaitu light truck, maka didapati bobot 1,3. Untuk NJKB dapat dilihat langsung pada link yang terlampir sebelumnya, atau dapat dilihat pada lingkaran merah di bawah masa pajak. Maka telah diketahui bahwa NJKB-nya yaitu sebesar 129 juta. Dan tidak ada keterlambatan dalam pembayaran PKB karena tanggal bayar PKB dan masa pajaknya sama. Untuk itu, dapat langsung dihitung PKB-nya dengan rumus NJKB dikali bobot dikali tarif dan didapati hasil sebesar 2.515.500. Dan ditambah biaya SWDK LLJ yang dipungut oleh Jasara Harja sebesar 163.000 untuk jenis light truck. Besar santunan dan SWDK LLJ diatur dalam pasal 16 tahun 2017, di mana dalam pasal 5 perlu diketahui bahwa besar SWDK LLJ untuk satu motor di atas 50 cc sampai 250 cc dikenakan biaya sebesar 32.000. Yang kedua, untuk pick up atau mobil barang sampai dengan 2.400 cc dikenakan biaya sebesar 140.000. 3. Bus dan mikrobus bukan angkutan umum dikenakan 150.000, dan yang terakhir untuk truk, mobil barang di atas 2.400 cc dikenakan 160.000. Dan perlu diketahui bahwa besar SWDK LLJ tadi ditambah dengan biaya penggantian pembuatan kartu dana atau sertifikat sebesar Rp3.000. Dan dalam hal pembayaran SWDK LLJ melewati tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan denda juga loh, yaitu sebesar 25% jika pembayaran dilakukan dalam 1 hari sampai 90 hari setelah tanggal jatuh tempo, 50% jika pembayaran dilakukan dalam 91 hari sampai dengan 180 hari, 75% jika pembayaran dilakukan 180 hari sampai dengan 270 hari, dan yang terakhir 100% jika pembayaran dilakukan lebih dari 270 hari. Adapun denda sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut dikenakan paling besar Rp100.000. Contoh penghitungan yang kedua yaitu pengesahan ulang 1 tahun namun dengan denda, di mana penghitungan PKB-nya sama namun kita dapat berfokus pada tanggal bayar dan juga masa pajak.
Diketahui bahwa masa pajaknya yaitu 18 Agustus, namun tanggal bayarnya baru tanggal 29 Agustus, maka didapati keterlambatan pembayaran selama 11 hari. Keterlambatan tersebut tentu dikenakan denda berupa kenaikan sanksi administratif ditambah dengan bunga. Maka didapati penghitungan denda PKB sama dengan 27% dikalikan dengan PKB dan didapati hasil 374.220 dengan pembulatan ke atas. Dan dipungut juga SWD KLLJ oleh Jasara Harja sebesar 143.000 untuk minibus dan denda SWD KLLJ sebesar Rp35.000. Contoh penghitungan yang ketiga yaitu pengesahan ulang 5 tahun, di mana untuk PKB-nya dihitung dengan rumus yang sama dengan sebelumnya. Namun yang membedakan adalah adanya biaya penerbitan STNK dan juga penerbitan TNKB atau untuk plat nomor. Untuk biaya penerbitan STNK, kendaraan bermotor roda 2 atau 3, baik baru atau perpanjangan dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Dan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dikenakan biaya Rp200.000. Adapun biaya penerbitan TNKB atau plat nomor, untuk kendaraan bermotor roda 2 atau 3 dikenakan biaya Rp60.000 dan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dikenakan biaya Rp100.000. Adapun biaya penerbitan STNK dan TNKB ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan dalam pengesahan ulang 5 tahun ini dikenakan juga SWD KLLJ oleh Jasara Harja untuk jenis sepeda motor sebesar Rp35.000. Selain PKB, perlu diketahui terkait BPNKB atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau kesepakatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Tarif BPNKB termuat dalam Pasal 15 Perda Provkep Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 dan juga Pasal 30 Pergub Provkep Bangka Belitung Nomor 48 Tahun 2021, di mana termuat untuk penyerahan pertama dikenakan tarif sebesar 12,5%, penyerahan kedua dan seterusnya dikenakan tarif 1%, untuk lelang berdasarkan pemerintah atau Dam TNI Polri yaitu 1%, namun berdasarkan putusan pengadilan yaitu 5%. Dan untuk ubah bentuk dan ganti mesin dikenakan tarif sebesar 12,5%. Adapun tarif pengenaan khusus BPNKB termuat dalam Pasal 10, 11, 12, dan 13 Pergub Provkep Bangka Belitung Nomor 32 Tahun 2021, yang mana terdapat tarif 30%, 60%, 10%, 50%, dan juga 0%. Contoh penghitungan yang terakhir yaitu bea balik nama kendaraan bermotor, sebagaimana contoh yaitu mutasi masuk dalam provinsi. Adapun mutasi masuk dalam provinsi yang tertera pada kutipan surat ketetapan PKB, PKB-nya sudah lunas, tidak ada denda, namun dikenakan bea STNK sebesar Rp100.000, bea TNKB sebesar Rp60.000, dan juga BBNKB sebesar 1% dikalikan dengan NJKB. Maka yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak sebesar Rp291.000. Baik, jadi demikian Ibu terkait informasi penghitungan tunggakan pajak kendaraan Ibu. Apakah sudah cukup bisa dimengerti? Ya, saya sudah mengerti ya. Terima kasih untuk informasinya. Nanti mungkin besok ya saya datang ke Samsat untuk membayar pajak. Terima kasih banyak Ibu. Iya, Selamat siang. terima kasih kembali, selamat siang.